Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan saya, Velia Septi Anggini dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, kali ini kita akan membahas tentang siklus sel dan pembelahan sel. Jadi, video ini akan membahas tentang proses-proses yang terjadi pada siklus sel maupun pembelahan sel. Untuk itu, mari kita simak baik-baik video ini. Nah, masuk ke pengertian dari siklus sel. Jadi serangkaian kejadian dengan urutan tertentu berupa duplikasi kromosom sel dan organel di dalamnya yang mengarah ke pembelahan sel. Nah, siklus sel ini berlangsung kontinu dan berulang yang disebut dengan proliferasi. Nah, pada eukariot, proses perbanyakan atau sintesis bahan genetik terjadi sebelum berlangsungnya proses pembelahan sel, mitosis atau meiosis. Lalu ada tahap siklus sel, jadi ada tahap G1, S, G2, dan fase M. Nah, jadi pada G1 ini, dia fase dengan waktu lama yang bervariasi tergantung pada tipe selnya. Nah, jadi dalam fase ini ukuran sel itu bertambah besar akibat dari pertumbuhan sel dan pada fase ini terjadi proses perbentukan organel. Masuk ke fase sintesis. Jadi, di sini terjadi penduplikasian kromosom dan sintesis DNA atau disebut dengan replikasi DNA. Nah, pada umumnya fase ini membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk menyelesaikannya. Kemudian, hasil dari replikasi ini yang telah utuh dipilah bersama dengan dua nukleid yang masing-masing berguna untuk proses mitosis pada fase M nanti. Nah, lanjut ke tahap G2. Jadi, dia ini merupakan fase persiapan untuk fase M. Nah, dilakukan dengan pengumpulan energi sebanyak-banyaknya untuk proses pembelahan sel. Nah, waktu yang diperlukan itu sekitar 2 jam. Nah, lalu masuk ke fase M, dan ini sekitar 1 jam, yang merupakan tahap terjadinya pembelahan sel. Lalu ada pengendalian siklus sel. Jadi, ini merupakan gambar dari lokasi checkpoint pada siklus sel. Jadi, menurut Albert ini merupakan checkpoint ini terjadi pada perbatasan G1, pada S, lalu pada G2 maupun M. Nah, di sini pada pengendalian siklus sel itu terdapat beberapa faktor. Yang pertama faktor dari luar, itu pada hewan multiseluler. Nah, sel normal bergantung pada kontak. Sel tersebut dapat bergerak dan membelah jika hanya berlekatan dengan bentuk senyawa padat tertentu. Nah, dari faktor lain itu ada kalsium intraseluler. Nah, ada faktor dari dalam. Ya, ada dua, yaitu cyclin dependent kinase yang berwarna merah ini, lalu yang berwarna hijau ini merupakan cyclinnya. Nah, di sini aktivitas dari protein kinase meningkat dan turun seketika pada saat sel siap untuk masuk ke siklus. Nah, perubahan siklus dalam aktivitas CDK dikontrol oleh susunan kompleks dari enzim dan protein lain yang mengatur kinase menjadi protein paling penting yang disebut cyclin. Nah, ini merupakan gambar dari kompleks cyclin CDK dalam pengaturan siklus sel. Jadi dimulai dari G1 S-cyclin. Jadi D ini siklus sel, lalu lanjut ke S-cyclin untuk menstimulasi duplikasi kromosom. Lalu ke M-cyclin itu mengaktifasi CDKS yang menstimulasi masuknya ke dalam mitosis pada checkpoint G2M. Ini perbatasannya. Lalu masuk ke G1 cyclins, jadi untuk membantu mengatur aktivitas dari G1 atau S-cyclin. Lalu masuk ke pembelahan sel, jadi ada interfase. Jadi tahap ini disebut fase istirahat karena tidak menampakkan tanda-tanda pembelahan. Nah, pada fase ini terjadi peristiwa pertumbuhan dan pengumpulan energi yang besar untuk persiapan pembelahan sel dengan memerlukan waktu yang paling lama. Lalu masuk ke profase, jadi di mana tahap ini terjadi kondensasi kromosom dan pertumbuhan pemintalnya. Pada saat ini kromosom terlihat di dalam sitoplasma. Ini merupakan gambar dari profase. Jadi pada tahap ini terjadi perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Nah, pada nukleus itu menghilang. Nah, serabut-serabut dari kromatin menjadi lebih menggulung rapat dan melipat sehingga kian pendek dan tebal. Lalu kromosom yang berubah akan menjadi kromosom. Nah, kromosom ini berduplikasi menjadi dua kromatid anak yang sama dan kemudian bergabung pada sentromer.
Lalu spindel mitosis terbentuk di sitoplasma tersusun dari mikrotubul dan bergantung dengan protein. Nah, selama profase sentrosom bergerak berlawanan satu sama lain dan nampaknya bergerak sepanjang permukaan inti melalui pemanjangan berkas mikrotubul di antara dua sentrosom ini. Lalu ada prometafase. Jadi pada fase ini sampul inti sel terlarut dan kromosom yang mengandung dua kromatid mulai bermigrasi menuju bidang ekuatorial. Nah, ini gambarnya ada spindle pole, kinetochore mikrotubul, fragments of nuclear envelope, lalu kromosom. Nah, jadi kromosom menempel pada benang spindle pada tahap ini. Nah, dimulai setelah pembongkaran membran nukleus yang pecah menjadi vesikula membran yang kecil, lalu dipicu oleh fosforilasi dan mengakibatkan pembongkaran protein pori dan protein filamen lamina nuklear pada membran nukleus. Nah, ini ada gambar kinetochore menempelkan kromosom pada benang spindle. Jadi ada replicate kromosom, kinetochore, lalu kinetochore mikrotubulus, kromatid, sentromer dari sentrosom. Nah, lanjut ke metafase. Jadi kondensasi kromosom pada bidang ekuatorial mencapai titik puncaknya. Jadi pada tahap ini mikrotubulus kinetochore memegang peranan penting, yaitu untuk mengatur letak dan arah kromosom terhadap sumbu gelondong mitosit dan mengatur dan menggerakkan kromosom ke bidang ekuatorial. Nah, lalu lanjut ke anafase. Jadi tiap sentromer mulai terpisah dan tiap kromatid dari masing-masing kromosom tertarik menuju pemintal kutub. Nah, jadi pada tahap ini terjadi permisahan kromatid kromosom. Pada fase ini terjadi tarikan ke kutub sehingga kromatid terpisah. Nah, sentromer dari setiap kromosom mengganda sehingga setiap kromatid memiliki sentromer sendiri. Nah, lalu akhir dari anafase kedua kutub sel ini sama jaraknya dan merupakan kumpulan dari kromosom. Lalu ada fase telofase. Jadi kromosom pada tiap kutub mulai mengalami dekondensasi, diikuti dengan terbentuknya kembali membran inti sel dan sitoplasma perlahan mulai membelah. Nah, pada tahap ini mikrotubul non-kinetochore selalu memanjang dan dua anak inti mulai terbentuk pada kedua kutub sel. Lalu ada tahap sitokinesis, dan ini merupakan tahap terakhir dari pembelahan sel. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan materi ini? Nah, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya undur diri, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.